HACCP atau Hazard Analytic Critical Control Point merupakan suatu sistem jaminan keamanan pangan yang digunakan untuk mengendalikan bahaya pada titik proses atau pada tahapan produksi. Tujuan HACCP yaitu untuk menjamin bahwa produk yang dihasilkan aman dan memenuhi persyaratan keamanan pangan yang telah ditetapkan. 12 tahap alur penerapan HACCP. Tahap 1, menyusun tim HACCP. Tahap 2, mendeskripsikan produk. Tahap 3, mengidentifikasi tujuan pengguna. Tahap 4, menyusun diagram alir. Tahap 5, mengonfirmasi diagram di lapang. Tahap 6, melakukan analisis bahaya atau prinsip 1 HACCP. Tahap 7, menentukan titik-titik pengendalian kritis atau prinsip 2 HACCP. Tahap 8, menentukan titik-titik kritis pada masing-masing CCP atau prinsip 3 HACCP. Tahap 9, menentukan suatu sistem monitoring atau pemantauan pada masing-masing CCP. Prinsip 4 HACCP. Tahap 10, menentukan tindakan koreksi jika ada penyimpangan pada batas kritis. Prinsip 5 HACCP. Tahap 11, menentukan prosedur verifikasi. Prinsip 6 HACCP. Tahap 12, menentukan sistem dokumentasi dan sistem penyimpanan catatan atau rekaman. Prinsip 7 HACCP. Identifikasi HACCP pada produk Sukrot Mochaccino di PT Mayora. Tahap 1, pembentukan tim HACCP. Pada produk Sukrot Mochaccino terdapat beberapa tim, diantaranya Factory Manager, Quality Manager, Production Manager, PDIC Manager, Procurement Manager, FR Manager, HR Manager, dan Engineering Manager. Tahap 2, deskripsi produk. Deskripsi produk Sukrot Mochaccino. Nama produk Sukrot Mochaccino. Komposisi skimmed milk powder, etil vanilin, garam, gula pasir, kakao powder, liquid milk extract, dan perisa coklat. Karakteristik produk: powder warna coklat, kadar air 1-2,5%, berat kemasan 20 gram. Metode pengolahan menggunakan vacuum drying. Pengemasan produk primer, double plastik PE. Pengemasan sekunder, plastik PE. Kondisi penyimpanan: suhu ruangan 20 derajat sampai 25 derajat Celcius. Hindari sinar matahari langsung. Umur simpan ialah 1 tahun pada suhu ruang 20 derajat sampai 25 derajat Celcius. Metode distribusi ialah diantar dengan truk kontainer. Pengguna minimal usia 18 tahun ke atas. Tahap 3, pengguna produk. Penentuan pengguna produk ini adalah pria dan wanita dengan minimum usia 18 tahun ke atas. Tahap 4, diagram alir produk. Penerapan tahap ini bertujuan untuk menggambarkan keseluruhan proses produksi dengan berfungsi sebagai pedoman bagi orang atau lembaga lainnya yang ingin mengerti proses dan verifikasinya. Tahap 5, verifikasi diagram alir. Pada tahap ini berguna untuk memastikan semua proses yang berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh tim HACCP, dan jika terjadi ketidaksetujuan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk kemudian diperbaiki prosesnya. Tahap 6, analisa biaya. Pada tahapan ini, analisa biaya dilakukan bertujuan untuk menentukan setiap peluang bahaya yang dapat terjadi pada setiap proses yang ada. Contohnya, bahaya biologi, bahaya fisik, bahaya kimia, dan bahaya signifikan. Tahap 7, penempatan titik kendali kritis. Bertujuan untuk memfokuskan pengendalian bahaya yang dapat menimbulkan ketidakamanan pangan yang dibuat dasarkan pada pohon keputusan HACCP yang memiliki 3 tingkatan, yaitu P1,
P2, dan P3. Tahap 8. Penetapan batas kritis. Batas kritis menunjukkan perbedaan antara produk yang aman dan tidak aman, sehingga proses produksi dapat dikelola dalam tingkat yang aman. Batas kritis ini tidak boleh dilewati untuk menjamin bahwa CCP secara efektif mengendalikan bahaya mikrobiologis, kimia, dan fisik. Tahap 9. Menerapkan proses pemantauan. Pada tahap ini, perusahaan membuat dokumen kerja seperti prosedur instruksi kerja dan formulir untuk memastikan bahwa produksi penerapan HACCP sudah selesai. Jika terdapat permasalahan dokumen kerja akan dievaluasi. Tahap 10. Menetapkan tindakan koreksi. Pada tahapan ini, menetapkan tindakan koreksi dilakukan untuk mempersiapkan jika terjadinya penyimpangan pada proses CCP yang ada. Agar CCP tetap dapat terkendali dengan baik, terdapat dua tingkatan tindakan koreksi, yaitu 1. Tindakan langsung, 2. Tindakan korektif. Tahap 11. Penetapan prosedur verifikasi. Pada tahap ini, berupa laporan baik harian, mingguan, atau bulanan sesuai dengan perusahaan itu sendiri yang bertujuan untuk memastikan semua tahapan HACCP terawasi dengan baik sesuai dengan rencana HACCP yang telah dibuat. Tahap 12. Dokumentasi dan rekaman yang baik. Pada tahap ini, jika dilihat dari penerapan PT Manora Indah Tbk bertujuan untuk mengontrol semua dokumen yang ada sesuai dengan rencana HACCP pada proses produksi.